ini bisa tebar dengan kepadatan yang tinggi. Halo, apa kabar sahabat bisnis terbaru? Ikan lele menjadi salah satu ikan yang paling banyak diminati oleh masyarakat, khususnya di Indonesia. Apakah kalian ingin mencoba untuk budidaya ikan lele? Jika memang iya, kalian bisa menggunakan langkah yang dianjurkan kepada kami di sini ya sahabat. Yuk, budidaya ikan lele dari sekarang. Ini dia. Cocok buat usaha sambilan. Metode budidaya ikan lele yang tak banyak makan waktu. Pembuatan kolam tembok atau beton. Kolam tembok menjadi salah satu kolam permanen yang dibangun dengan bahan utama semen dan pasir. Tidak sedikit juga para peternak ikan lele yang memilih menggunakan kolam tembok lantaran jauh lebih tahan bocor dan awet dibandingkan dengan kolam terpal ataupun kolam tanah. Langkah mudah budidaya ikan lele di kolam tembok juga sangat gampang untuk dilakukan. Akan tetapi dalam pembuatan kolam tembok memerlukan budget yang lebih ketika proses pembuatannya. Persiapan pembuatan kolam. Kolam beton dibuat dari bahan dasar campuran semen dan pasir serta kerangka besi. Kalian di sini dapat menyesuaikan ukuran kolam sesuai keinginan. Namun yang perlu diingat, untuk proses pembuatan konstruksi kolam lele tembok atau beton pada bagian dasar kolam dibuat agak miring dari arah pemasukan air ke arah pengeluaran air. Hal itu ditujukan supaya memudahkan ketika kalian menguras air kolam dan membersihkan endapan pakan ataupun lumpur. Jangan lupa untuk membuat kemalir atau parit di tengah kolam untuk memudahkan ketika proses panen. Setelah konstruksi kolam beton siap, maka jangan langsung dipakai, sebaiknya diamkan selama beberapa hari sampai kondisi kolam kering. Pemupukan kolam. Apabila kolam sudah kering setelah dibersihkan dari batang pohon pisang yang membusuk, maka Anda harus menaburi dasar kolam dengan pupuk. Anda bisa menggunakan pupuk kompos, kotoran kambing maupun kotoran sapi yang dicampur dengan tanah. Penaburan pupuk kompos tersebut bertujuan untuk menyiapkan tumbuhnya pakan alami bagi ikan lele seperti plankton dan cacing kecil. Karena tanah adalah media utama bagi pertumbuhan makhluk hidup dan ditambah dengan pupuk kompos, maka pertumbuhan plankton bisa lebih subur. Selain itu, pemupukan pada kolam tanah juga berfungsi untuk membunuh bibit penyakit dan meningkatkan pH tanah. Taburkan pupuk kompos yang telah dicampur dengan tanah ke dasar kolam hingga perkiraan ketinggian 10-15 cm. Pemilihan bibit. Hal yang penting dalam beternak ikan lele selain persiapan kolam adalah mengenai bibit yang akan dibesarkan. Untuk menghasilkan hasil panen lele yang baik, maka bibit yang dipilih harus baik juga. Ciri-ciri bibit yang baik adalah gerakannya lincah, tidak ada cacat pada tubuhnya, kulitnya mengkilap, tidak ada bercak, serta ukurannya seragam. Penebaran bibit. Setelah Anda memastikan bahwa bibit yang Anda pilih berkualitas baik, maka tugas Anda selanjutnya adalah memasukkan bibit tersebut ke dalam kolam. Ada satu hal yang harus Anda perhatikan saat akan memasukkan bibit lele ke dalam kolam, yaitu jangan sampai Anda langsung memasukkan semua bibit ke dalam kolam, karena lele perlu beradaptasi terlebih dahulu. Suhu air dari dalam jerigen tempat bibit lele tentunya berbeda dengan suhu air di dalam kolam. Jika Anda memasukkannya langsung ke dalam kolam, bibit lele akan kaget dan bisa menjadi stres. Jadi yang harus Anda lakukan adalah dengan memasukkan bibit lele beserta wadah ataupun jerigen bawaannya ke dalam kolam, lalu biarkan selama 15-30 menit.
Jangan Anda paksa agar bibit lele keluar, tetapi biarkanlah bibit-bibit tersebut keluar dengan sendirinya, yaitu dengan memiringkan wadah atau jerigen setelah 15-30 menit. Maka lele akan keluar sendiri dan tidak akan kaget dengan suhu di air kolam. Pemberian pakan. Ikan lele termasuk ke dalam golongan karnivora. Pakan ikan lele juga termasuk mudah. Anda harus memberikan pakan yang mengandung protein tinggi, mineral, vitamin, dan gizi lainnya. Saat lele masih dalam bentuk bibit, Anda bisa memberikan pakan berupa pelet yang dalam bentuk scramble atau butiran. Pakan alami juga sudah tersedia di dalam kolam, seperti plankton-plankton dan cacing kecil. Tetapi, Anda tetap harus memberikan pakan tambahan agar lele-lele Anda tumbuh berkembang dengan baik. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan notifikasi lonceng di bawah ini, agar kalian dapat notifikasi video baru dari channel kami, Bisnis Terbaru. Pemeliharaan. Agar lele peliharaan Anda tetap dalam kondisi sehat dan baik, selain manajemen pakan, Anda juga harus memperhatikan tentang manajemen pengelolaan air. Rutinlah dalam mengurus kolam, jangan sampai ada endapan pakan di dasar kolam, karena endapan pakan mengandung zat amonia yang bisa menyebabkan lele menjadi mati. Apabila sudah tercium aroma busuk, gantilah air kolam. Pasang strimin pelindung pada pipa ataupun pintu pemasukan dan pengeluaran air agar hama pemangsa lele seperti musang air dan linsang tidak bisa masuk. Panen. Setelah melewati masa pemeliharaan selama 2,5-3 bulan, maka lele telah siap dipanen. 2 minggu sebelum masa panen tiba, frekuensi atau jumlah pakan yang diberikan agak sedikit dikurangi. Gunakanlah alat pelindung tangan berupa sarung tangan untuk melindungi tangan Anda dari pati lele. Kuras dahulu air kolam hingga menyisakan ketinggian air setinggi kurang lebih 10 cm. Dan mulailah menangkap lele menggunakan jaring. Lele siap panen biasanya dalam 1 kg lele berisi 5-9 ekor lele.